Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali disubrek saudara, matur nuwun. Bab 671 kalimat ini meledak di tengah kerumunan, dan semua orang dengan cepat berbisik, sangat bersemangat. Benar-benar seseorang yang dikirim dari pusat penelitian. Apa menurutmu akademisi Kevner akan mengirim X? Lalu kita bisa melihat wajah sebenarnya dari X. Saya sangat menantikannya. X sangat misterius dan kuat, jadi saya ingin tahu tentang orang seperti apa dia. Melihat semua orang mulai mendiskusikan X dengan kegembiraan di wajah mereka, wajah Tuan Ye menjadi dingin, dan dia dengan sungguh-sungguh berkata, kali ini kami bertempur melawan stasiun radio pusat penelitian ilmiah, dan kami berada dalam hubungan yang kompetitif. Akhirnya, kita harus menghitung tingkat pendengaran untuk menilai apakah kita menang atau kalah. Jadi kamu harus membedakan antara teman dan musuh, jangan ribut. Petik 2. Ketika Tuan Ye mengatakan ini, semua orang dengan cepat menjadi diam. Pak Ye memandang Melissa lagi. Melissa, kali ini showdown radio sangat penting. Kamu harus melakukan yang terbaik. Melissa juga pernah mendengar tentang X, tetapi dia tidak begitu bersemangat, ingin tahu, dan mengagumi X seperti orang lain. Dia sendiri adalah gadis surga yang bangga. 5 tahun lalu, dia baru berusia 15 tahun. Apa yang bisa dilakukan gadis berusia 15 tahun? Dia baru saja masuk sekolah menengah pertama. Hanya bisa dikatakan bahwa X lebih tua darinya. Diperkirakan dia sekarang berusia 30 tahun, dan dia lahir pada waktu yang belum waktunya. Jika sekarang, dia mungkin tidak lebih buruk dari X. Seorang penyiar radio emosional di malam hari, dia dilahirkan dengan keuntungan, memiliki reputasi yang baik dan yang hebat. Saat berhubungan dengan audiens emosional tersebut, hotline-nya mungkin diledakkan. Intinya, gedung radio Akademi Ilmu Pengetahuan disumbangkan oleh ayahnya, dan ibunya sekarang menjadi direktur radio. Melissa mengangguk dengan sangat percaya diri. Merkamu, jangan khawatir, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Ngomong-ngomong, mengapa orang yang dikirim oleh akademisi Kevner belum datang? Dengan pengingat seperti itu, semua orang mulai bergerak lagi. Ya, mengapa orang belum ada di sini? Tuan Ye melihat ke arlojinya, dan orang ini seharusnya ada di sini juga. Pada saat ini, suara yang jelas dan indah terdengar di telinga semua orang. Maaf, saya telah membuat Anda menunggu begitu lama, saya tidak boleh terlambat. Melissa merasa suara ini sangat familiar. Bagaimana mungkin terdengar seperti suara Elena? Tidak mungkin. Melissa tersentak dan berbalik dengan cepat, dan dia melihat Elena datang dari depan. Elena ada di sini. Fiona juga membeku. Dia menatap Elena yang tiba-tiba muncul dengan kaget. Dia sebenarnya orang yang dikirim oleh akademisi Kevner. Pada saat ini, telinga Fiona menggemakan apa yang pernah Elena katakan. Aku akan datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan untuk menemukanmu segera. Matanya perlahan meluap karena panik, cemas, dan ketakutan. Dia menemukan bahwa tidak ada yang tahu apa kartu truf Elena. Selalu ada banyak misteri dalam dirinya. Elena berjalan mendekat. Pupil matanya yang cerah dan cerah berpatroli di kerumunan dengan samar, dan kemudian dengan ringan menyapu wajah Melissa dan Fiona, dan mendarat di wajah Tuan Ye. Tuan, ya, kita bertemu lagi. Melihat Elena, Tuan Ye tiba-tiba menyempitkan matanya yang keruh dan tajam. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dikirim adalah dia. Bab 672 Tuan Ye pernah berkata bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Elena memasuki gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan, tetapi dia tidak berharap Elena masuk secara terbuka hari ini. Tuan Ye merasa bahwa Elena ini memberinya pelajaran. Ada apa? Anda tidak bisa terlalu banyak bicara. Tuan Ye memandang Elena. Apakah Anda orang yang dikirim oleh Kevner? Apa hubungan Anda dengan Kevner? Kevner adalah kepala sekolah Top Hill University, dan Anda belajar di Universitas A. Kerumunan penonton juga menganga. Mereka semua kenal Elena. Baru-baru ini, ketenaran Elena terlalu besar, ditambah dia menjadi tunangan Brian. Dia bukan hanya seorang gadis, Nihmah. Mengapa Elena ada di sini? Mereka mengira itu X, tapi hanya Elena yang datang. Ya, mengapa akademisi Kevner mengirim Elena ke sini? Dia dan Elena adalah dua orang yang berbeda. Bukan, kenapa tumpang tindih? Jangan khawatir tentang ini, dia ternyata tunangan akademisi Lu. Aku sekarat karena sakit hati. Elena tidak terpengaruh oleh komentar tersebut. Dia meluruskan punggungnya yang ramping dan indah. Auranya tenang, dan dia melihat ke arah Tuan Ye. Tuan, ya,
Apakah itu Top Hill atau A? Saya seorang siswa, saya juga seorang siswa dari Akademisi Kevner. Tuan Ye mendengus dingin. Elena ini sangat tajam dan pintar. Dia tidak menjawab pertanyaan secara langsung, tetapi menggunakan hubungan antara siswa dan guru untuk menjawab hubungan antara dia dan Kevner. Namun, jawaban ini membuat orang tidak dapat menangkap jawabannya. Tempat yang salah. Elena, stasiun radio Akademi Sains kami telah diserahkan kepada Melissa. Kamu dan Melissa sedang bertarung di atas ring. Lalu kamu bisa melakukannya sendiri. Tuan Ye mengayunkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. Fiona melihat sosok Tuan Ye yang pergi dan tidak melihat ke belakang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Fiona merasakan tatapan jatuh di wajahnya. Dia dengan cepat menjadi waspada, menoleh untuk melihat, dan langsung berlari ke mata air Elena yang bening dan transparan. Elena sedang menatapnya, dan dia dapat melihat sepenuhnya pemandangan yang baru saja dia tatap ke arah Tuan Ye. Fiona punya firasat buruk dalam sekejap. Apakah Elena ini sudah mengetahui sesuatu? Pada saat ini, Melissa melangkah maju, dan dia memandang Elena dengan bangga. Elena, meskipun saya tidak tahu mengapa Akademisi Kevner mengirim Anda ke sini, tetapi Anda pasti akan kalah. Jika itu X di bawah Akademisi Kevner, katakan masih ada peluang untuk menang. Saya akan memberi Anda kesempatan. Anda akan meninggalkan Akademi Ilmu Pengetahuan sekarang sehingga Anda tidak akan kalah terlalu buruk. Elena meringkuk di bibir merahnya. Pupil matanya bersinar terang. Melissa, menurutku kamu semakin menyukai omong kosong. Mengapa Anda tidak mengatakan sesuatu yang berguna? Wajah cantik Melissa tampak dingin. Sepertinya kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati. Ayo pergi, ayo ke gedung radio untuk menemui sutradara. Tidak tahukah kamu, sutradara adalah ibuku. Nenek ingin mengenali Anda sebagai seorang cucu. Ibuku sudah lama ingin bertemu denganmu. Elena tahu bahwa stasiun radio itu guntur, dan dia menginjaknya. Ibu Melissa adalah putri Tuan Ye sendiri, Rena Ye. Tetapi Elena mendengar bahwa ayah Melissa, Juvenel, dan Rena memiliki hubungan yang buruk, dan mereka telah berpisah bertahun-tahun yang lalu. Juvenel telah mengabdikan dirinya untuk amal tahun ini. Dia adalah taipan amal dan keberadaannya misterius. Rena mengelola stasiun radio dan merupakan wanita yang kuat. Elena datang ke gedung stasiun radio Akademi Ilmu Pengetahuan. Ketika dia melihat menara radio yang megah menjulang tinggi ke awan, dia sekali lagi menghela nafas untuk kekuatan modal. Dia mendengar bahwa stasiun radio ini disumbangkan oleh Juvenel, dan bahkan keluarga Lee terlibat 20 tahun yang lalu. Dalam kerusakan parah itu hampir hancur, dan itu adalah Juvenel yang menstabilkan keluarga Ye, dan dalam tahun-tahun ini membantunya menjadi salah satu dari 4 raksasa di ibu kota. Orang terkaya di dunia, Juvenel, raja dari keluarga Lee, benar-benar layak mendapatkan gelar tertinggi putra ibu kota kekaisaran. Bab 673 Saya mendengar bahwa Juvenel dan satu generasi kaisar bisnis Christopher adalah bersaudara yang tumbuh dengan mengenakan celana selangkangan terbuka. Elena ingat bahwa dia sama sekali tidak senang dengan Christopher. Jika dia bertemu Juvenel lagi, dia mungkin akan hancur menjadi debu, bukan? Elena merasa ingin mempercepat prosesnya. Sebelum Melissa mengingatkan Juvenel, dia harus segera mendapatkan peti harta karun kedua yang ditinggalkan oleh Momi dan pergi. Bagaimanapun, Akademi Ilmu Pengetahuan, inilah saya. Stasiun radio, wanita muda yang terdengar manis membawa Melissa, Elena, dan Fiona ke sebuah kantor, dan kemudian, Knob mengetuk pintu. Ketua, wanita tertua ada di sini. Wanita tertua adalah Melissa. Segera suara yang mampu datang dari dalam, masuk. Pintu kantor direktur dibuka, dan Elena melihat Rena. Rena mengenakan jaket profesional hitam dengan rok pinggul one piece warna merah anggur. Dia memiliki tubuh yang sangat panas. Dia memiliki rambut panjang bergelombang. Dia dirawat dengan baik oleh seorang wanita berusia 40-an. Itu adalah pesona wanita muda yang cantik. Bu, aku di sini. Melissa dengan cepat berlari ke samping Rena, mencibir elpes dan bertingkah seperti bayi. Rena mengesampingkan pekerjaannya dan menyentuh kepala Melissa dengan penuh kasih sayang. Melissa, kakekmu mempercayakan tugas penting ini padamu, kamu harus bekerja keras. Saya telah meminta bawahan saya untuk memberikan stasiun radio grup A Anda untuk malam ini. Ada kolom emosional. Stasiun radio grup A ini awalnya adalah stasiun radio paling populer di jaringan. Ini memiliki basis audiens yang besar.
dan saya akan membiarkan stasiun melakukan promosi investasi asing untuk Anda. Putriku Melissa akan menjadi pembawa acara malam, ini akan menjadi hit. Rena telah berada di stasiun radio selama bertahun-tahun, dan dia cukup mampu. Dia sudah membuka jalan bagi Melissa, sulit bagi Melissa untuk memikirkannya atau tidak. Melissa memeluk lengan Rena dan tersenyum manis. Bu, kamu masih yang terbaik bagiku. Elena berdiri dengan tenang dan memperhatikan cinta ibu anak di antara keduanya. Rena tidak melihatnya sejak dia masuk. Dia tahu bahwa Rena menunjukkan ketampanan padanya. Pada saat ini, Melissa tiba-tiba teringat pada Elena, dan dia meringkuk "Pes, Bu, ini Elena, putri dari keluarga Sia yang sekarang nenek jaga." Melissa menekankan nada dalam beberapa kata terakhir seolah-olah mengingatkan Rena akan sesuatu. Rena mendongak dan kemudian menatap Elena. Matanya sangat dingin. Dia melihat ke atas dan ke bawah mata Elena, sangat mendominasi. "Apakah kamu, Elena?" Elena mengangguk. "Ya." Tanpa diduga, akademisi Kevner mengirimmu ke sini. Saya telah meminta staf saya untuk mengosongkan Radio D agar Anda dapat melakukan kolom emosional malam. Radio D ini adalah stasiun radio yang biasa kami uji, dan telah ditinggalkan tanpa lalu lintas, berdasarkan penonton. Tetapi melihat Anda begitu licik, Anda tidak keberatan memulai dari awal. Rena mencibir. Rena ini memberikan kepada stasiun radio A paling populer Melissa, tetapi ke stasiun radio D yang paling sepi di Elena. Perbedaan perlakuan dari satu tempat ke tempat lain terlalu jelas. Mata cerah Elena bersinar dengan senyuman pecah, dan dia mengangkat alis Willow halusnya. "Oh, aku tidak keberatan, kamu hanya harus bahagia." Bab 674 kalimat terakhir Elena, "Kamu hanya harus bahagia," sehingga ibu dan anak perempuan Rena dan Melissa langsung mengubah wajah mereka, dan mereka merasa telah memukul kapas dengan kepalan tangan. "Direktur, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi ke stasiun radio D saya dulu." Setelah berbicara, Elena berbalik dan pergi. Melissa menyaksikan bayangan indah Elena pergi dan mengertakkan giginya dengan marah. Dia membenci penampilan Elena yang ringan, tenang dan tenang, seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan. Ya, dan dia adalah badut pertunjukan. "Melissa," Rena memeluknya saat ini. "Kedatangan Elena ke sini bukanlah hal yang buruk. Setidaknya yang dia lakukan ada di bawah hidung kita. Pertahankan visi jangka panjangnya. Jangan buang waktu padanya. Kamu harus melakukannya sekarang untuk mendapatkan hasil dan membuat diri Anda lebih baik." Baru saat itulah Melissa tenang. Dia tahu bahwa Elena tidak membutuhkannya untuk melakukan apapun. Dengan kakek dan ibunya, Elena tidak bisa membuat gelombang. Ini Akademi Ilmu Pengetahuan. Apakah dia masih takut pada Elena? "Aku kenal Mommy. Lalu aku akan pergi ke Radio A." Melissa membawa Fiona pergi. Elena pergi ke Radio D, yang sepi. Kantor itu penuh dengan debu dan sampah, butuh 1 hari untuk bersih-bersih. Elena tidak mengeluh. Dia melepas mantelnya, menggulung lengan bajunya dan mulai mengering. Mengambil kursi itu, dia tercekik dengan debu di wajahnya. Ahem. Elena merasa 2 kali, sedikit malu. "Hahaha." Melissa berdiri di dekat pintu dan tersenyum gembira. "Elena, kapan kamu mau bersih-bersih sendiri? Biarlah, mohon, jika kamu tulus, aku pertimbangkan untuk membantumu." Konfigurasi Melissa Radio A adalah yang paling canggih, dan ada 3 pembersih. Dia bisa menertawakannya di sini. Elena sama sekali tidak memperhatikan Melissa dan langsung menggantung Melissa di dekat pintu. Dia dengan sempurna menafsirkan kata "bergairah" untuk Melissa. Melissa kembali marah. Saat ini, ada suara langkah kaki di belakangnya, dan seseorang datang. Melissa melihat ke belakang. Ternyata Brian, tubuh Brian yang tampan dan panjang berjalan di garis depan. Di belakangnya adalah tim medis topnya. Para elit ini memiliki kartu biru di leher, sapu atau kain pel di tangan mereka. Sikat berjalan mendekat dan memegangnya. Alat pembersih telah mengambil langkah-langkah yang paling bagus dan langsung menjadi pemandangan stasiun radio yang paling menarik perhatian. "Wow, Tuhanku, ini dari Akademisi Lu." Akademisi Lu membawa timnya ke stasiun radio kami. "Oh, Akademisi Lu membawa orang-orangnya sendiri untuk membersihkan studio Elena." Akademisi Lu benar-benar memanjakannya. Semua orang di radio berkumpul, memandang Brian dengan kagum. Brian memimpin seseorang ke radio D. Elena mengangkat kepalanya, dan tubuh langsing itu bergetar dengan cepat. "Brian, kenapa kamu di sini?"
Kakak ipar, berhenti, bagaimana bisa tanganmu memegang sesuatu seperti kain? Berikan aku kain itu dengan cepat. Kakak ipar, biarkan aku menyeka kursi, silakan duduk. Kakak ipar, serahkan pada kami di sini, yang perlu Anda lakukan hanyalah minum teh dan berbicara tentang cinta dengan bos kami. Tim medis Brian terdiri dari sekelompok ahli medis yang jenius dengan IQ yang sangat baik. Mereka semua masih sangat muda, mereka semua menyebut Brian bos, dan Elena secara alami telah menjadi saudara ipar. Elena terpana oleh adik iparnya, kain di tangannya dirampok, dan dia juga ditempatkan di kursi. Dia hanya bisa melihat Brian dengan wajah merahnya, dan berbisik, apa yang terjadi? Brian melepas jasnya di luar, di dalamnya ada kemeja putih yang sejuk dan lapang terlihat sangat bagus. Dia memandang Elena, kamu tidak menyalahkan saya karena memotong lebih dulu dan bermain nanti. Bab 675. Apa? Brian mendekatinya dengan senyum lembut di sudut L. PS-nya yang dingin, aku sudah membocorkan hubungan kita. Elena, aku tidak sabar untuk mengenalkanmu pada semua orang di sekitarku. Setelah Elena makan, dia bertemu dengan mata Brian yang penuh kasih sayang, aku. Jangan katakan apapun, Brian menyela, sekarang aku akan bertanya, kamu akan menjawab, kamu adalah X kan? Elena memandang Brian dan tidak berkata apa-apa. Brian mendapatkan jawaban yang dia inginkan. Dia adalah X, dan X adalah dia. 5 tahun lalu, dia pergi ke luar negeri untuk Summit Academic Forum. Karena semua rute diblokir, dia menunggu virus dikendalikan sebelum kembali ke China. Saat itu, dia telah mengisolasi virusnya, menemukan sumber virusnya, dan menghilang ke titik puncak badai. Ketika dia kembali ke China, dia melihat dia terpotong-potong karena virus dan sangat terkejut. Ternyata dia X. Brian mengaitkan LPS-nya, dan sedikit kesedihan terlihat di matanya yang hitam bersih. Elena, aku bisa mengenalmu lebih dulu, tapi kami melewatkannya berkali-kali. Elena tidak tahu harus berkata apa, takdir tidak bisa memintanya. Terkadang beberapa hal ditakdirkan, dia yang pertama melihatnya ketika dia lahir, Holden. Brian, ada satu hal yang ingin kutanyakan padamu. Tahukah Anda peti harta karun apa yang disembunyikan di Akademi Ilmu Pengetahuan ini? Atau adakah tempat misterius di mana peti harta karun dapat disembunyikan? Kotak harta karun, Brian menatapnya. Itukah sebabnya kamu harus masuk Akademi Ilmu Pengetahuan dan masuk ke sarang naga dan harimau ini? Tempat ini penuh bahaya bagi Elena. Dia terlalu berani dan masuk ke wilayah Tuan Ye sendirian. Elena mengangguk. Ya, saya mencari peti harta karun. Brian berpikir sejenak, saya belum pernah mendengar tentang peti harta karun di Akademi Ilmu Pengetahuan ini. Jika ada tempat misterius di sini, memang ada. Mata Elena berbinar. Di mana? Brian meraih tangan kecil Elena dan membawanya ke jendela. Dia menunjuk ke halaman belakang stasiun radio. Apakah kamu melihat pintu merah tua? Elena melihat bahwa pintu merah tua itu sangat mirip dengan pintu kompleks rumah dalam beberapa dekade. Itu berdiri di sana dengan tenang, mengungkapkan aura misterius dan aneh. Sepertinya ada sesuatu di dalam diri yang menarik dan membuat Anda takut. Pintunya telah dikunci, tidak pernah dibuka, tidak ada yang pernah masuk. Itu adalah area terlarang di Akademi Ilmu Pengetahuan, dan ada serigala yang menjaganya. Jantung Elena tiba-tiba berdebar-debar, dia merasakannya, dia merasakan nafas mama. Peti harta karun pasti ada di balik pintu itu. Brian, apa kau tahu di mana kunci pintu itu? Pintu merah tua terkunci, dan kuncinya harus dibuka, dia harus masuk. Elena, kamu tidak boleh masuk, kata orang, tanah terlarang telah dikutuk, dan orang yang masuk tidak akan keluar lagi. Meskipun saya tidak percaya pada teori hantu semacam ini, Anda hanya akan memberi makan serigala di dalam. Elena mengangkat bibir merahnya. Brian, aku tidak ingin mati, tapi aku harus menemukan peti harta karun. Brian menatap matanya yang teguh dan berkata, kuncinya ada pada Rena. Bab 676 di mana kuncinya dengan Rena. Elena memiliki perasaan bahwa Momi tidak hanya memiliki hubungan dengan Tuan Ye sebagai seorang guru dan magang, dia juga harus memiliki hubungan yang erat dengan putri Tuan Ye, Rena. Elena berdiri di jendela, melihat ke pintu merah tua di halaman belakang stasiun radio. Dia harus pergi ke Rena secepat mungkin untuk menemukan kuncinya. Brian, Elena berbalik dan menatap Brian, tapi detik berikutnya dia membeku karena Brian berdiri di belakangnya. Saat dia berbalik seperti ini,
Dia mendorong tubuh halusnya ke dinding. Tubuh kedua orang itu sangat dekat, bernapas, terhuyung-huyung, agak ambigu. Brian dengan cemburu melihat wajah ramping di depannya dengan kelopak matanya yang tampan. LPS-nya meringkuk sambil tersenyum. "Elena, apa yang ingin kamu katakan padaku?" Elena tanpa sadar memposting di dinding, mencoba menghindari suasana ambigu ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih." Seutas rambut melilit wajah putih dan lembut Elena, menambahkan sedikit rasa malu. Brian mengulurkan tangannya, ingin menyikat rambut itu. Tapi sebelum tangannya menyentuh wajahnya, suara keras tiba-tiba terdengar di telinganya, "Bang!" Suara keras itu mengejutkan semua orang, dan Elena dengan cepat mengangkat matanya. Dia melihat tubuh yang tinggi dan lurus di dekat pintu. Ternyata, Holden ada di sini. Holden benar-benar datang. Dia baru saja datang dari luar, masih mengenakan mantel hitam. Angin dingin akhir musim gugur menutupi bahunya yang kaku dengan lapisan es, dan sekarang dia berdiri tegak dan lama berdiri di dekat pintu. Pintu telah diguncang oleh tendangannya. Matanya yang dalam dan sipit menatapnya dengan dingin, dan Brian. Tubuh panjang dan ramping Elena bergetar, tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di stasiun radio, dan dia sekarang marah dan berdiri di dekat pintu dengan kedua tangannya. Mengapa dia memiliki cara untuk ditangkap olehnya saat itu juga, menciptakan ilusi kotor kesetiaan? Brian berbalik dan melihat Holden. Dia memblokir Elena di belakangnya dengan bahunya, menghalangi pandangan Holden. "Saudaraku, kenapa kamu di sini?" Suasana di tempat kejadian sangat halus, dan suara "saudara" Brian lebih seperti pengingat. Percikan konfrontasi antara kedua pria itu terciprat. Holden merasa gugup lagi. Dia tahu dia ada di radio. Jadi ketika dia sadar, Rolls-Royce Phantomnya sudah berhenti di gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan. Dia tidak tahu apa yang dia lakukan di situs Tuan Ye. Apakah dia tidak takut dia akan diintimidasi oleh 3 generasi kakek nenek Ten Ye? Holden berjalan sepanjang jalan dan datang mencarinya. Tetapi begitu dia sampai di pintu, dia melihat adegan ambigu antara dia dan Brian. Elena hari ini mengenakan gaun sweater kerah boneka putih, roknya berperilaku baik di atas lutut, 2 kaki tipis dan putih di bawah, sepasang sepatu lari putih di kakinya. Dia juga memiliki rambut hitam murni yang tinggi diikat, dengan kuncir kuda yang muda, telapak tangan dari fitur wajah yang indah terlihat, sepasang mata air hitam berkedip, dan mulut kecil berwarna merah jambu. Munculnya air yang mencubit bahkan terlihat berusia 20 tahun. Dia dibungkus dalam pelukannya oleh Brian seperti itu. Brian mengenakan kemeja putih. Dia sangat tampan dan tak tertandingi. Keduanya sangat mencolok bersama, mereka seperti sepasang orang. Mata Holden memerah karena iritasi pada pemandangan ini, dan roh yang bermusuhan dengan cepat masuk ke dadanya. Dia ingin berbalik dan pergi, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa tidak mau. Apakah dia terburu-buru untuk menunjukkan padanya adegan ini? Jadi Holden mengangkat kakinya dan menendang ke pintu. Sekarang mata Holden yang dalam dan suram tertuju pada wajah tampan Brian, dan dia mengangkat LPS kurusnya. "Aku di sini untuk mengambil Melissa." Brian mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti, tetapi dia melihat ke panel pintu yang runtuh dan bertanya dengan suara yang jelas, "Saudaraku, jika kamu membawa Melissa, pergi ke sebelah dan mengapa kamu menendang pintu di sini?" Holden meregangkan LPS tipisnya menjadi busur ejekan, dan berkata dengan nada panik, "Menurutku pintu ini tidak enak dipandang, jadi aku menendangnya saat aku mau." Bab 677. Elena merasa Holden semakin gugup. Dia harus kembali dan bercermin. Apa hubungannya dengan menjadikan dirinya suami yang cemburu? Saat ini, Melissa berlari ketika mendengar suara itu, masih terlihat terkejut. "Holden, kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda di sini untuk menjemput saya dari kantor?" Holden mengalihkan pandangannya dan menatap Melissa dengan samar. "Ya, aku akan menjemputmu dari kantor, ayo pergi." "Baik." Melissa dengan penuh kasih meraih lengan kuat Holden, dan keduanya berbalik dan menghilang ke dalam pandangan. Dua orang pergi. Brian menoleh untuk melihat Elena. "Apakah tidak apa-apa, kamu takut?" Elena menggelengkan kepalanya. Dia berjalan ke meja dan mulai mengatur informasinya. "Tentu saja tidak, saya tidak serapuh itu." "Elena, haruskah kita pergi makan malam bersama?" Brian mengundang Elena untuk makan malam. "Tidak mungkin malam ini, aku ada janji malam ini." Elena mengedipkan kelopak mata meminta maaf,
dia benar-benar punya janji. Brian tidak punya pilihan selain menerima. Baiklah, tapi Elena, besok waktumu adalah milikku. Baik, Elena mengangguk dengan penuh semangat, dan keduanya tersenyum satu sama lain. Dengan bantuan Brian, kantor Radio D dengan cepat dibersihkan. Brian membawa orang-orang itu pergi, dan Elena menyortir informasinya. Pada saat ini, sederetan bel ponsel yang merdu berbunyi. Ada telepon. Elena dengan cepat menekan tombol untuk menghidupkan. "Hai, Guru. Saya di sini. Oke, sampai jumpa nanti." Elena menutup telepon dan mengambil tasnya dan keluar dari stasiun radio. Saat ini ada sosok dalam kegelapan. Fiona. Fiona diam-diam menatap Elena lalu mengikuti. Elena berjalan keluar dari gerbang Akademi Ilmu Pengetahuan. Sebuah mobil mewah hitam sederhana sudah diparkir di pinggir jalan. Sopir dengan hormat membuka pintu belakang dan Elena duduk. Fiona berdiri di sudut dan menyaksikan. Pupil matanya menyusut tajam karena dia melihat orang di kursi belakang, yang ternyata adalah akademisi Kevner. Fiona segera mengeluarkan ponselnya dan mengambil gambar dari diagram blok yang sama dari Elena dan akademisi Kevner. Mobil mewah hitam sederhana itu melaju jauh, dan Fiona dengan cepat masuk ke mobilnya dan pergi mengikuti. Fiona sudah meragukan hubungan antara Elena dan akademisi Kevner. Elena bisa masuk Akademi Ilmu kali ini, dan itu juga bantuan dari akademisi Kevner. Sekarang dia telah memotret Elena di mobil akademisi Kevner, dan keduanya berkencan larut malam. Akademisi Kevner bisa menjadi ayah Elena pada usianya. Ini sangat menarik. Di mobil mewah hitam di depan, pengemudi di kursi pengemudi melihat ke kaca spion dan berbisik, "Akademisi, ada mobil yang mengikuti kita di belakang." Elena menoleh, dan benar-benar melihat mobil Fiona mengikuti di belakangnya. Kevner berkata, "Elena, siapa orang itu?" Elena mengalihkan pandangannya, dan dia perlahan mengangkat bibir merahnya. "Jangan khawatirkan dia, biarkan dia mengikuti jika dia suka mengikuti." Bab 678. Kevner memandang Elena dengan penuh kasih. "Apa yang kamu pikirkan tentang gadis itu? Saya pikir orang lain akan menjadi jahat." Mata cerah Elena berkedip dengan cahaya yang pecah. "Guru, saya tidak mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah. Orang-orang inilah yang memprovokasi diri mereka sendiri. Jangan katakan ini, guru harus memasak di rumah. Saya merindukan masakan guru." Kevner berkata sambil tersenyum, "Kamu roh hantu yang membujuk ibumu. Ibumu menyiapkan meja hidangan yang kamu suka untuk makan. Ibumu tidak pernah memperlakukanku seperti ini." Elena menyingsingkan lengan bajunya. "Kalau begitu aku akan diterima malam ini." Fiona terus mengikuti dari belakang. Setengah jam kemudian, mobil mewah hitam di depan berhenti. Kevner membawa Elena ke sebuah apartemen dan menghilang di depan matanya. Fiona mengambil beberapa gambar lagi dengan klik di telepon. Sekarang tangannya gemetar karena kegirangan. Dia tahu bahwa apartemen ini adalah rumah akademisi Kevner. Istri akademisi Kevner adalah wakil presiden rumah sakit rakyat. Dia pergi ke klinik selama periode ini dan sama sekali tidak ada di rumah. Fiona merasa bahwa dia telah menangkap berita yang meledak-ledak. Akademisi Kevner bahkan memanfaatkan ketidakhadiran istrinya dan mengambil sedikit cinta, orang yang Elena bawa pulang dengan megah. Fiona membuka WeChat Melissa dan dengan cepat mengirimkan fotonya ke Melissa. Melissa ada di Rolls-Royce Phantom Holden. Dia melihat wajah tampan Holden dan tersenyum manis. "Holden, hari ini kamu datang menjemputku dari kantor tanpa memberitahuku. Ini benar-benar kesepakatan yang bagus untuk saya." "Ya, saya sangat senang. Mari kita pergi makan malam bersama." Makan malam dengan cahaya lilin. Holden mengemudikan mobil tanpa juling. Jari-jarinya menggenggam setir. Wajahnya yang tampan tampak sangat suram. Elpes kurusnya mengerucut, dan dia berkata dengan suara rendah, "Ada yang harus aku lakukan nanti. Membawamu pulang dulu." Melissa tiba-tiba merasakan sifatnya yang asal-asalan dan tidak sabar. Dia menyandarkan tubuhnya dan meletakkan wajah mungilnya di pundaknya yang kaku. "Holden, ada apa denganmu? Mengapa Anda tiba-tiba merasa tidak enak?" Dia tidak sedang dalam suasana hati yang buruk secara tiba-tiba, tetapi selalu dalam suasana hati yang buruk. Pikiran Holden sekarang penuh dengan Elena yang mengenakan baju sweater putih dengan kera boneka, dan dia masih dipeluk oleh Brian dengan iri. Selama dia memikirkan ini, wajahnya muram dan meneteskan air. Pada saat ini, dia merasakan sakit di bawahnya lagi. Itu adalah tempat dia diserang olehnya di keluarga Lu tadi malam,
dan itu masih menyakitkan sampai sekarang. Dia curiga bahwa dia telah menyebabkan dia sesuatu yang salah. Holden, jangan marah, ayo lakukan sesuatu yang bahagia. Melissa menatapnya dengan wajah memerah, lalu mencium telinganya. Holden dengan cepat menghindari kasusnya, tidak tahu kenapa, itu juga sebuah kail jahat. Elena membiarkan dia mengambil umpan dengan cepat, tapi Melissa hanya membuatnya bosan. Sejak pertunangan, Melissa ini melompat ke arahnya ketika dia melihatnya dan mulai bergerak tanpa henti. Holden sudah merasa sangat kesal. Aku sedang mengemudi, duduklah, Holden menegur dengan suara yang dalam. Melissa tidak menyangka tindakannya akan membangkitkan rasa jijik dalam dirinya. Dia segera duduk, tapi menatapnya dengan sedih. Holden, ada apa denganmu? Kita sudah bertunangan, pelukan dan ciuman itu normal, tapi kamu sepertinya menolak untuk bersikap intim denganku, yang membuatku sedih. Holden mengerutkan kening dengan alis heroik. Dia tidak memiliki kesabaran untuk bersosialisasi dengan Melissa lagi, jadi dia harus menghancurkan semua fantasinya. Kamu duduk, aku akan membawamu ke suatu tempat. Kemana dia membawanya? Mata Melissa berbinar, dan keluhannya hilang dalam sekejap. Dia bertanya-tanya apakah Holden telah menyiapkan sesuatu untuknya. Bab 679 Rolls-Royce Phantom berhenti, dan Holden membawa Melissa ke suatu tempat. Dia tidak membuat lelucon, dan dia melakukan apa yang dia katakan. Namun, Melissa melihat ke rumah sakit ini dan bertanya dengan tidak percaya, Holden, apakah kamu membawaku ke tempat yang salah? Apa yang kita lakukan di sini? Langkah Holden sangat mantap, dua kaki panjang berbalut celana panjang hitam berpotongan seperti pisau memiliki aura tersendiri, dan mereka langsung berjalan keluar rumah sakit dari perusahaannya sendiri. Tidak ada yang salah, ini adalah pemeriksaan tubuh. Periksa tubuhmu, Holden, apa kamu sakit? Suara Melissa tersendat di tenggorokannya karena dia melihat dua karakter besar di depan, andrologi. Andrologi, kepala Melissa berdengung dan menatap Holden dengan kaget. Dia benar-benar membawanya ke klinik andrologi. Ada apa dengan dia? Tatapan ragu-ragu Melissa bergeser dari wajah tampan Holden ke bawah sampai jatuh ke sabuk kulit hitam di sekitar pinggangnya yang halus. Tiba-tiba terpikir olehnya bahwa tidak ada wanita di sampingnya, dan setiap kali dia adalah gadis cantik kecil yang menawan yang ingin dekat dengannya, pria itu akan mendorongnya menjauh. Tubuhnya tidak akan ada yang salah. Saat ini, Holden berhenti. Dia melihat wajah pucat Melissa dan berkata dengan sungguh-sungguh, Melissa, aku tidak akan menyembunyikannya darimu lagi. Tubuh saya terluka dan perlu waktu untuk perawatan, jadi Anda tidak bisa puas, permintaan Anda tidak dapat dilayani. Melissa membeku linglung. Dia melihat gelas tipis Holden membuka dan menutup, dan tiba-tiba tidak mengerti apa yang dia bicarakan. Segera dia berteriak, dalam kecelakaan, berbalik dan lari. Melissa kabur. Holden berdiri di sana, tidak mengejar, hanya memandangi Melissa yang menyebalkan dengan samar, dan akhirnya menghilang dari pandangannya. Pada saat ini, Smith datang diam-diam, dan dia berduka untuk Melissa selama 3 detik. Tuan muda, untuk menyingkirkan seksualitas Melissa, pelecehan akan mendiskreditkan Anda, perilaku ini sangat tidak bijaksana. Holden memandang Smith dengan mata tajam seperti elang. Kulit kepala Smith mati rasa. Tuan muda, ini andrologi. Haruskah kita masuk? Bagaimana menurut Anda? Holden bertanya balik. Smith sendiri bingung. Apakah dia akan masuk atau tidak? Dia menggigit peluru dan berkata, Tuan muda, Nona Sia menyerang organ vitalmu tadi malam, kamu baik-baik saja. Holden sekarang benar-benar ingin mengalahkan Smith dengan kasar. Aku baik-baik saja. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Seniman bela diri mode ini tidak tahu dari mana asalnya. Dia mengikuti wajah Holden dan berkata dengan serius, Tuan muda, ini tentang kesejahteraan seksual dan keturunan masa depan Anda, jadi Anda tidak bisa sembarangan. Andrologi baik-baik saja. Tidak, aku akan masuk ke rumah Sia malam ini. Ambil Elena itu dan lempar dia ke tempat tidurmu. Cobalah padanya untuk melihat apakah kamu baik-baik saja. Smith mengangguk penuh semangat, menyetujui gagasan ini. Jika Tuan muda tidak baik, jangan biarkan Elena bangun dari tempat tidur, biarkan dia merawat Tuan muda itu sampai dia sembuh. Bab 680 Smith melakukan diskusi hidung dan perhatian di sana, dan itu hampir menjadi kata terakhir. Pada saat ini, Holden di depannya berhenti dan tiba-tiba berhenti.
Holden berbalik dan mata sipitnya yang dalam tertuju pada wajah Smith. Smith, Tuan Muda, ide buruk ini dibuat oleh Rumsey. Saya sangat tidak setuju dengan ide ini. Rumsey, dia mengatakan itu bukan aku. Holden memasukkan tangannya ke dalam saku celana. Dengan wajah tampan yang tidak sombong, membuat sulit untuk melihat apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Setelah beberapa saat, dia berkata, suruh pengacara pribadi saya ingin mengirim surat pengacara. Kirim surat pengacara? Siapa Tuan Muda yang berencana mengirim surat pengacara? Setelah Elena makan lengkap, dia dikirim kembali ke rumah Sia. Dia kembali ke kamarnya, dan ada sepucuk surat yang diam-diam diletakkan di atas meja kopi. Ibu, siapa yang mengirim surat ini? Elena bertanya dengan curiga. Bagaimana bisa seseorang mengiriminya surat dengan sikap yang baik? Suara Audrina keluar dari ruang tamu. Itu disampaikan oleh seorang utusan dan mengatakan itu untukmu. Jadi aku menaruhnya di kamarmu. Oh, Elena menjawab, lalu membuka surat itu dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya ada surat pengacara. Surat pengacara? Elena melihat sekilas surat pengacara ini. Itu adalah surat pengacara yang dikirim kepadanya oleh pengacara Holden. Menuduhnya sengaja melukai orang lain dan melumpuhkannya karena kejahatan keji. Elena tercengang. Dia tidak berharap Holden membuat kecelakaan seperti itu dan bahkan menuduhnya melumpuhkannya. Dia benar-benar sia-sia. Pada saat ini, untaian nada ponsel yang merdu berdering, dan panggilan datang dari Holden, penggagasnya. Elena dengan cepat menyalakan kunci, dia memutar alisnya, suaranya jelas, "Merlu, apa maksudmu?" Suara Holden yang rendah dan magnetis perlahan mengalir ke gendang telinganya. Dengan ketidaksenangan, "Elena, kenapa kamu galak? Dengan siapa kamu galak? Kamu orang yang jahat kan?" Elena terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak marah. Jika dia marah, dia akan kalah. Baiklah, Tuan Lu, saya telah menerima surat pengacara Anda. Cacat, bagaimana dengan sertifikat rumah sakit Anda? Bagaimana saya bisa tahu jika Anda benar-benar cacat tanpa sertifikat rumah sakit? Kalau begitu datang ke sini sekarang, dan saya akan memeriksakan diri Anda untuk melihat apakah saya dihapuskan, kata Holden tanpa malu-malu. Elena mengakhiri pidatonya dan berhenti berbicara. Kamu bodoh? Kenapa kamu tidak bicara lagi? Itu fakta bahwa Anda telah menonaktifkan saya. Saya telah secara resmi menggugat Anda. Saya tidak ingin mendapatkan kompensasi, dan Anda tidak mampu membelinya. Tetapi Anda harus bertanggung jawab atas tempat saya dihapuskan dan membuat saya lebih baik. Elena, Anda tidak dapat melarikan diri. Holden mengeluarkan kata kasar dan langsung menutup telepon. Mendengarkan nada sibuk, Tut, Elena sudah gila. Apakah dia benar-benar menuduhnya untuk melumpuhkannya? Apakah dia ingin tidak tahu malu? Tidak tahu malu. Elena datang ke Akademi Ilmu Pengetahuan, dan ketika dia memasuki stasiun radio, dia melihat Melissa dan Fiona di depannya. Keduanya berbicara dengan suara rendah, mungkin berencana untuk membunuhnya lagi.